Sobat Ngobrol Pemerintahan. Selamat datang kembali di channel yang membahas segala hal tentang politik dan pemerintahan di Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan mengulas salah satu sosok politikus yang cukup dikenal di Kalimantan Timur, yaitu Rudy Masud, seorang politisi muda yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI dan memiliki peran penting dalam dunia politik. Yuk kita mulai. Rudy Masud lahir pada 7 Desember 1981. Ia adalah seorang pengusaha dan politikus Indonesia yang kini mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur DPR RI. Rudy adalah kader Partai Golkar dan saat ini duduk Komisi 3 yang menangani hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Tapi sebelum kita membahas perjalanan politiknya, mari kita lihat sedikit tentang latar belakang Rudy Masud. Rudy menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Mula Warman Samarinda. Ia lulus dari S1 Ekonomi pada tahun 2006 dan kemudian melanjutkan S2-nya pada tahun 2020. Sebelum terjun ke dunia politik, Rudy memulai karir sebagai pengusaha. Berbagai posisi penting di perusahaan yang ia pegang, antara lain Direktur Utama PT Barokah Bersaudara Perkasa, Komisaris PT Eisu Prima Usaha, dan Direktur Utama PT Cakra Buana Mas Utama. Rudy bukanlah satu-satunya anggota keluarganya yang terjun ke dunia politik. Kita tahu bahwa keluarga Masud memang dikenal memiliki latar belakang politik yang kuat. Kakaknya, Rahmat Masud, pernah menjadi dan menjabat sebagai wali kota Balikpapan. Sementara adiknya, Abdul Ghaffur, menjadi Bupati Penajem Pasar Utara. Tidak hanya itu, Hasanuddin Masud, kakak sulung Rudy, juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur. Keputusan Rudy Masud untuk terjun ke dunia politik sebenarnya sudah menjadi suatu hal yang dipersiapkan sejak lama. Menurutnya, ia terjun ke dunia politik dengan niat tulus untuk memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, terutama di Kalimantan Timur. Sejak awal, politik bukanlah sesuatu yang asing baginya, mengingat latar belakang keluarga yang juga banyak terlibat dalam pemerintahan. Rudy Masud mulai terjun ke dunia politik praktis pada pemilu 2019, di mana ia berhasil menjadi anggota DPR RI mewakili Kalimantan Timur. Ia duduk di Komisi 3 DPR yang memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Rudy juga mendapat dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pertahanan DPP Partai Golkar dan Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur periode 2020-2025. Seiring dengan perjalanan politiknya, Rudy Masud meraih berbagai prestasi. Pada Pilkada 2024, ia berpasangan dengan Seno Aji sebagai calon gubernur dan berhasil meraih kemenangan yang signifikan di 8 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Pasangan ini memperoleh suara 55,66 suara. Sementara pesaingnya Isran Nur dan Hadi Mulyadi hanya meraih 44,34% suara. Di luar itu, Rudy juga diketahui memiliki harta kekayaan yang cukup besar. Berdasarkan laporan ILHKPN pada 29 Maret 2023, total harta Rudy tercatat sekitar 183 miliar rupiah. Tentu perjalanan politik Rudy Masud tidak tanpa tantangan. Sebagai anggota DPR, ia juga menghadapi berbagai kritik dan tantangan yang menjalankan tugasnya, seperti halnya politisi lainnya. Ia juga terlibat dalam berbagai kontroversi, baik itu terkait dengan kebijakan yang diambilnya atau pandangan politik yang ia usung. Rudy Masud adalah salah satu contoh bagaimana seorang
dapat menggabungkan pengalaman bisnis dengan dunia politik untuk membawa perubahan. Dengan latar belakang yang kuat di bidang ekonomi dan komitmennya untuk kemajuan Kalimantan Timur, Rudy menjadi sosok yang menarik untuk terus diperhatikan dalam perjalanan politik di Indonesia. Bagaimana menurut kalian Sobat Ngobrol Pemerintahan? Apakah Rudy Masud akan terus menjadi kekuatan baru di dunia politik Indonesia? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Kita akan terus memantau sepak terjang Rudy Masud sebagai Gubernur terpilih Kalimantan Timur periode 2025-2030. Dan nantikan episode berikutnya terkait Rudy Masud. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari Ngobrol Pemerintahan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe guys. Thank you.